kita bersyukur eh, seorang alim alamah dari kalangan ulama kita, yaitu Profesor Dr. Said Agil Siraj, yang memastikan bahwa sumber-sumber utama khasanah ilmu-ilmu keislaman bukan dari Yaman, lebih khususnya bukan dari Pak Alwi. Nah, ini sekaligus mengkanter pandangan seorang ulama yang turut meramaikan glorifikasi Pak Alwi, seolah-olah tanpa Pak Alwi kita tidak tahu apa-apa, seolah-olah kiai ini ingin mensukseskan glorifikasi kalangan Pak Alwi. Bedanya antara pembelajaran di lingkungan Pak Alwi dengan di lingkungan masyarakat Nusantara. Karenanya karya yang dinisbahkan oleh ulama Pak Alwi yang notabene sudah ada jauh sebelumnya dan itu ditemukan dalam data manuskrip, itu harus segera diteliti dan bagaimana duduk yang sesungguhnya, sehingga karya ini tidak menjadi instrumen untuk menciptakan kelas kuasa klan Ba'alwi atas pembaca. Mohon PBNU untuk betul-betul melakukan riset atas beredarnya informasi terkait dengan adanya manuskrip yang ternyata di situ ditemukan kitab yang dibaca di rumah masyarakat pesantren yang notabene telah dinisbahkan oleh mu'alif yang jauh setelah zaman Wali Songo. Dan ini penting sekali, saya mohon. Alhamdulillah dalam 2 minggu terakhir ini, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, telah beredar viral manuskrip yang menjelaskan tentang sebuah karya atau kitab yang menjadi bacaan penting di pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan itu ada di era Wali Songo dan menjadi bagian dari hasanah karya Wali Songo. Dan anehnya kitab itu sekarang ini dibaca di lingkungan masyarakat pesantren bukan atas nama Wali Songo, tapi atas nama seorang mu'alif yang dinisbatkan dari kalangan Pak Alwi. Mengapa ini penting untuk saya ulas? Karena saya berharap dari pengurus besar Nahdlatul Ulama mengutus atau membuat tim khusus melakukan penelitian terkait dengan manuskrip ini. Apakah benar di dalam manuskrip ini ada karya dari karya Wali Songo yang sama dengan kitab yang notabene telah disusun oleh seorang mu'alif dari Pak Alwi yang sekarang ini telah menjadi bacaan penting di pesantren. Hasil simpulan tim yang dibentuk PBNU ini menjadi penting untuk memastikan sebenarnya kitab ini karya siapa. Apakah karya Wali Songo atau apakah karya sosok yang dinisbatkan dengan Pak Alwi. Kalau memang karya Wali Songo, harus dipastikan bahwa ini bukan karya yang dinisbatkan oleh seorang penulis atau mu'alif dari kalangan Pak Alwi. Nah, mengapa ini penting? Karena untuk menghindari hegemoni dari kalangan Pak Alwi, yang kita tahu semua yang bersumber dari Pak Alwi menjadi instrumen untuk membangun hegemoni. Ini kan persoalan. Ini akan menjadi berbeda ketika ada sebuah kelompok yang tidak pernah menggunakan instrumen-instrumen dari karya mereka atau instrumen-instrumen dari jasa mereka untuk mengungkit-ungkit atau untuk dijadikan sebagai instrumen menghegemoni atau menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang melalui ilmu pengetahuan. Sebab ini harus clear. Kita tahu bahwa Pak Alwi akhir-akhir ini melalui para pendakwah-pendakwah yang beredar luas di sosial media, mereka selalu menggunakan
media atau instrumen apapun yang menguntungkan klan ini, kemudian untuk merendahkan masyarakat pribumi. Sehingga seolah-olah apa yang menjadi jasa mereka itu menjadi alat untuk mengungkit-ungkit, alat untuk merendahkan masyarakat pribumi, sekaligus sebagai alat untuk mengunggulkan mereka, bukan sebagai sebuah hasanah yang bermanfaat, yang sekiranya bisa dikembangkan lebih luas oleh masyarakat untuk pengembangan peradaban, untuk izin Islam wal Muslimin, tetapi lebih digunakan untuk mengglorifikasi leluhur mereka, lebih digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat pribumi dengan istilah kualat, tidak mendapatkan syafaat dan lain sebagainya. Sehingga dengan kejelasan karya ini apakah benar karya Pak Alwi atau tidak, ini akan clear. Setidaknya kita bersyukur seorang alim, alamah dari kalangan ulama kita, yaitu Profesor Dr. Said Aqil Siraj, yang memastikan bahwa sumber-sumber utama khasanah ilmu-ilmu keislaman bukan dari Yaman, lebih khususnya bukan dari Pak Alwi. Ini sekaligus mengkanter pandangan seorang ulama yang turut meramaikan glorifikasi Pak Alwi, seolah-olah tanpa Pak Alwi kita tidak tahu apa-apa, seolah-olah kiai ini ingin mensukseskan glorifikasi kalangan Pak Alwi. Tetapi alhamdulillah hadir Kiai Haji Said Aqil Siraj memastikan apa yang telah dipaparkan beliau, sumber-sumber keutamaan ilmu-ilmu keislaman, sumber-sumber utama ilmu-ilmu keislaman bukanlah dari Pak Alwi. Ini menarik. Dan ini sebagai sebuah awal fondasi kita untuk tidak terjebak atau terhegemoni atau terdistorsi atau terendahkan oleh relasi kuasa yang tidak seimbang yang diciptakan oleh Pak Alwi melalui ilmu pengetahuan. Dan ini bisa dikembangkan lebih lanjut terkait dengan temuan manuskrip yang dalam 1-2 minggu ini beredar luas di sosial media, yang ternyata dalam manuskrip tersebut menegaskan salah satu kitab penting di pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama, yang saya belum mau menyebutkan nama kitabnya, di sosial media sudah beredar luas. Ini bukanlah karya Pak Alwi, tapi sebelumnya sudah ada di era Wali Songo, dan itu ada di manuskrip tersebut. Dan ini perlu diteliti dari kajian filologi, dan sekaligus nanti bisa dijelaskan siapa sebenarnya dalam tanda kutip yang menyalahgunakan karya yang sudah muncul jauh sebelumnya, tiba-tiba dinisbahkan oleh orang yang baru datang kemudian sebagai seorang mu'alif dari kitab ini. Atau memang mu'alif ini sebenarnya mensarai apa yang ada di manuskrip tersebut sebagai upaya untuk penguatan teks. Sehingga sebenarnya bisa dijelaskan manuskrip sebagai karya aslinya, tambahan-tambahan dari mu'alif yang datang jauh sesudah manuskrip ini sebagai pensarah atau duduk persoalan yang benar seperti apa. Apakah karena menisbatkan diri sebagai mu'alif kitab yang notabene sudah ditemukan, ditulis jauh sebelumnya, atau sebagai pensarah. Nanti bisa dijelaskan dari hasil penelitian yang diterjunkan oleh PBNU. Ini penting karena tradisi Bali berbeda dengan tradisi Bani Jawi. Kalau masyarakat Nusantara atau secara khusus ulama-ulama Nusantara itu tidak pernah menjadikan jasa karya besar mereka itu sebagai sebuah instrumen untuk membangun hegemoni. Karya-karya yang muncul dari kalangan ulama Nusantara itu sebagai sebuah karya yang memang dipersembahkan untuk peradaban, sehingga tidak menjadi satu kekayaan keilmuan yang bisa dijadikan sebagai instrumen para dzurriyahnya untuk membangun kelas di tengah masyarakat.
Sehingga putra-putra pengarang, putra-putra penulis dari ulama Nusantara itu tidak ada yang menguatkan zuriyah mereka untuk menciptakan kelas melalui instrumen karya itu. Sehingga ulama-ulama kita, jangankan begitu, ulama-ulama kita di Nusantara ini dari kalangan Bani Jawi itu mereka punya banyak santri, tapi putra-putranya tidak menjadikan pembelajaran para santri kepada orang tuanya itu sebagai aset, sebagai capital untuk menciptakan kelas di hadapan para santri. Tidak ada itu tradisi itu di kalangan masyarakat Jawa. Sehingga anak seorang kiai di hadapan para santri itu relasinya relasi secara egalitarianisme, relasi dalam konteks kesetaraan dan kemanusiaan. Bukan setelah para santri-nyantri di salah seorang kiai kemudian itu menjadi kawasan emas anak kiai untuk menciptakan kelas atau relasi kuasa. Itu tidak terjadi di kalangan masyarakat Nusantara, sehingga anak kiai dengan santri itu terjalin secara egalitarianisme, secara kesetaraan dan kemanusiaan. Tapi yang menjadi problem ketika itu terjadi di lingkungan Pak Alwi, santri mondok di salah seorang Pak Alwi itu akan menjadi modal capital, cost capital anak Pak Alwi untuk menghegemoni para alumni orang tuanya, atau untuk menciptakan kelas bedanya antara pembelajaran di lingkungan Pak Alwi dengan di lingkungan masyarakat Nusantara. Karenanya karya yang dinisbahkan oleh ulama Pak Alwi yang notabene sudah ada jauh sebelumnya dan itu ditemukan dalam data manuskrip, itu harus segera diteliti dan bagaimana duduk yang sesungguhnya, sehingga karya ini tidak menjadi instrumen untuk menciptakan kelas kuasa klan Pak Alwi atas pembaca atau atas santri yang membaca kitab ini. Ini penting saya kira. Bukan sesuatu yang sangat sederhana, tapi sesuatu yang sangat penting. Sehingga tidak ada lagi instrumen yang bisa digunakan oleh siapapun yang ingin menciptakan hegemoni atau kelas kuasa atas nama kelompok tertentu, atas nama keluarga tertentu. Tapi biarlah ilmu pengetahuan itu berkembang secara beradab untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Sehingga tidak ada karya manapun yang akhirnya menjadi instrumen glorifikasi para leluhur kelompok-kelompok tertentu. Karena itu bukan sifat tradisi masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa leluhurnya berkarya, dan karya itu milik umat untuk peradaban. Tapi kalau Pak Alwi leluhurnya punya karya itu bisa menjadi alat atau instrumen untuk mengglorifikasi, menghegemoni, dan menciptakan kelas. Ini problem. Kalau tidak ada pengalaman langkah-langkah hegemonik, tidak ada pengalaman relasi kuasa yang diciptakan oleh Pak Alwi di tengah masyarakat pribumi ini, mungkin tidak begitu mengkhawatirkan. Karena sudah terjadi pengalaman bahwa memang Pak Alwi ini hadirnya untuk menghegemoni, untuk menciptakan kelas, bahkan sangat merendahkan masyarakat pribumi. Sehingga hal-hal yang bersumber dari Pak Alwi mesti harus diverifikasi untuk menghindari kelas yang diciptakan secara hegemonik oleh klan Pak Alwi terhadap masyarakat pribumi atau masyarakat Nusantara. Saya mohon PBNU untuk betul-betul melakukan riset atas beredarnya informasi terkait dengan adanya manuskrip yang ternyata
di situ ditemukan kitab yang dibaca di lingkungan masyarakat pesantren yang notabene telah dinisbahkan oleh mu'alif yang jauh setelah zaman Wali Songo. Dan ini penting sekali. Saya mohon tidak ada bedanya dengan meluruskan sejarah PBNU yang sedang dibelokkan. Ini meluruskan karya Wali Songo yang juga dibelokkan kalau memang itu benar, yang notabene adalah menjadi bacaan penting di lingkungan masyarakat pesantren. Semoga harapan saya ini didengar oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau badan otonom di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai gawang tradisi Islam Nusantara atau sebagai gawang tradisi pesantren dari kalangan ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Terima kasih, semoga bermanfaat.